Waduh, sepanjang jalan dari Majalengka udah 65 rombongan pengantin. Luar biasa pokoknya ini. Di depan itu Jati Gede tuh, Waduk Jati Gede. Cuman ini karena sangat berkabut jadi pemandangannya kurang begitu jelas. Nah, itu view-nya. Coba ke kiri bukit-bukit hijau, ke kanan juga sama bukit-bukit hijau. Sejauh 18 km sampai ke pertigaan Marga Jaya. Dulu itu nggak ada sama sekali stasiun pengisian bahan bakar umum. Ya, oke, selamat pagi dari alun-alun Talaga Manggung. Dan oke, ya, selamat pagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari alun-alun Talaga Manggung di Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ini lagi hari pasaran kayaknya nih, hari Minggu. Ya, hari Minggu lagi hari pasaran di alun-alun Talaga Manggung ini. Oke. Ya, mau kemana kita kali ini? Apa kabar rekan-rekan semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezeki beserta segala urusannya tentunya. Oh, ramai banget tadi di alun-alun Talaga Manggung. Ini saya akan coba buatkan video perjalanan kembali rekan-rekan. Seperti biasa, saya akan coba menyusuri jalan lintas selatan ya. Ini jalan lintas selatan Kabupaten Majalengka. Tepatnya dari Kecamatan Talaga. Startnya tadi dari alun-alun Talaga Manggung hingga nanti ke Kecamatan Lemah Sugih. Ya, ke Kecamatan Lemah Sugih. Tepatnya nanti kita akhiri di sekitaran pertigaan Marga Jaya, rekan-rekan. Begitu, ini pagi yang sangat syahdu sekali di hari Minggu. Ya, hari Minggu. Oh, hari Minggu tanggal 21 April tahun 2024. Nah, senang sekali bisa kembali berbagi visual kepada rekan-rekan setelah sekian lama. Setelah sekian lama tidak berbagi visual. Aduh, nggak tahu ini lagi banyak kegiatan, lagi agak repot. Ya, mudah-mudahan kedepannya kita kembali konsisten membuat video-video perjalanan ataupun membuat visualisasi baru di mana aja ya, sesempatnya saya. Wah, ini banyak sekali pengantin, banyak sekali rombongan pengantin. Tadi di perjalanan saya dari rumah sampai ke sini udah ketemu 3 rombongan pengantin. Kayaknya habis lebaran terbitlah hajatan kayaknya. Terbitlah nikahan kayaknya ini. Aduh, oh ya, untuk jarak dari Talaga Manggung hingga nanti ke pertigaan Marga Jaya itu jaraknya sekitar 18 km ya. 18 sampai 19 km. Tuh, rame banget ini, panjang banget tuh. Rombongan pengantinnya panjang banget. Bapak nggak kelihatan. Ya, lagi banyak yang nikahan. Sampai 12 mobil rombongan pengantin. Luar biasa. Oh, 18 bahkan. 18 mobil rombongan pengantin. Ya, kalau di Majalengka mungkin rekan-rekan ada yang baru tahu, atau ya mungkin sudah ada yang tahu juga ya, atau mungkin di wilayah rekan-rekan juga sama untuk adatnya atau kebiasaannya itu. Kalau nikahan, rombongan pengantinnya itu banyak banget yang nganternya. Banyak banget yang nganter. Ini coba lihat nih mobilnya. Sampai banyak banget ini mobilnya yang ikut mengantarkan. Nah, ini juga sama tuh, rombongan pengantin masih, belum yang bawa sepeda motor. Bahkan sempat viral ya, sempat viral di media sosial itu. Kalau nggak salah di daerah Malausma, kalau nggak salah itu ada yang sampai berapa, 3.000 pengantin kalau nggak salah itu, atau berapa saya lupa. Yang jelas ramai, banyak ya, yang jelas banyak banget itu.
Itu jadi ini momen-momen setelah lebaran terbitlah nikahan nih. Terbitlah hajatan. Dan ya di rumah juga itu undangan sudah banyak. Undangan sudah mengantri untuk dikunjungi. Waduh, luar biasa. Ya, kita kembalilah fokus ke jalan lintas selatan Kabupaten Majalengka, tepatnya dari Talaga hingga ke Lemahsugih, nanti melintasi Kecamatan Bantar Rujak juga ya. Ini merupakan kecamatan yang berada di bagian selatan Kabupaten Majalengka. Untuk kondisi jalannya rekan-rekan bisa dilihat kondisinya seperti ini. Kondisinya cukup apa ya, nyaman lah, lumayan nyaman. Walaupun ada sedikit bergelombang. Nah ini baru lagi, oh berarti saya sudah ketemu 4 rombongan pengantin kayaknya ini. Ya ini tadi kepalanya. Kepala rombongan pengantinnya. Biasanya depannya itu pengantinnya, pengantin prianya, karena ada bunganya tuh. Nah ini rombongan lagi. Kalau ini nggak ada tulisan rombongan pengantinnya. Ini malah jadi ngebahas rombongan pengantin gitu ya, karena sepanjang jalan ini banyak rombongan pengantin. Ini gimana? Ya. Nah sekalian aja lah, biar rekan-rekan tahu budaya di Majalengka ya, kebiasaan di Majalengka perihal pernikahan itu seperti itu. Jadi rombongan pengantinnya akan banyak sekali, pengantar pengantinnya tuh. Begitu rekan-rekan. So ya, mudah-mudahan rekan-rekan selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezeki beserta segala urusannya tentunya. Dan buat rekan-rekan yang baru bergabung mungkin di channel YouTube Apri Subroto ini, saya ucapkan banyak terima kasih buat subscriber baru, mungkin penonton baru yang baru merapat ke channel YouTube Apri Subroto. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih rekan-rekan atas supportnya, atas subscribe-nya tentunya, dan juga mungkin like di beberapa video saya. Nah ini di depan juga ada lagi persiapan rombongan pengantin. Nah ini ada bunga-bunganya tuh. Apa ini udah nyampe ini? Udah nyampe mungkin ini ya. Ini udah nyampe kayaknya. Ya rombongan pengantin ini udah nyampe 5 berarti saya ketemu ini. Waduh, sepanjang jalan dari Majalengka udah nemu 5 rombongan pengantin. Luar biasa pokoknya ini. Habis lebaran ini luar biasa. Ya, yang saya suka dari jalan lintas selatan Majalengka itu pemandangannya rekan-rekan. Kalau kita fokuskan ke sebelah kanan itu ada area perbukitan. Dan ini kita nyampe di mana nih? Apa daerah mana nih ya? Masih Talaga sih kayaknya, masih Kecamatan Talaga. Pemandangan itu luar biasa, pemandangan perbukitan selatan Kabupaten Majalengka. Gak kelihatan nih apa nih. Ya masih Kecamatan Talaga, itu di depan. Bahkan nanti sayang cuman ini sedikit berkabut. Kalau nggak berkabut itu kelihatan ini, kelihatan Waduk Jati Gede ya. Waduk Jati Gede itu kelihatan banget di depan. Kalau misalkan nggak berkabut, tapi ini sayangnya berkabut. Nah ini berkabut sekali. Ya, di depan itu Jati Gede itu, Waduk Jati Gede. Cuman ini karena sangat berkabut jadi pemandangannya kurang begitu jelas. Oke, ini sebentar. Bapak tengah banget. Si bapak bawa motornya di tengah banget gitu. Nah, ini seperti ini rekan-rekan view-nya itu. Ini kalau langsung di lokasi kebetulan sejuk ya. Di pukul 7:45 ini sejuk sekali asli. Nah, kanannya area persawahan, di kirinya sedikit area pemukiman dan juga persawahan kembali itu. Hawanya sejuk sekali. Luar biasa. Cuman memang kondisi jalannya itu bergelombang ya. Kondisi jalannya bergelombang ini selepas Talaga. Nah ini banyak jalan yang bergelombang dan juga ada beberapa titik lubang itu. Ya ada beberapa titik lubang. Nah ini bergelombangnya parah. Namun sebenarnya kondisi seperti ini jauh lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Sebelumnya itu parah. Jalan sini tuh rusak parah ya kondisi sebelumnya. Tapi sekarang ya alhamdulillah ini sudah ya cukup nyaman lah.
saat ini sudah cukup nyaman. Nah, ini jembatan anak Sungai Cilutung atau anak Sungai Cimanuk yang nantinya bertemu dengan Sungai Cimanuk. Ya, kalau dulu lewat sini itu nggak terlalu ramai. Karena apa ya? Karena ya memang tidak ada kota tujuan utama di jalur ini. Ini hanya jalur selatan Kabupaten Majalengka yang menghubungkan ke beberapa daerah. Ya, sebentar. Yang menghubungkan ke beberapa daerah seperti Kecamatan Lemah-Sugih, terus Kecamatan Bantar Ucek, dan juga ke apa namanya, Wado ya, ke Kecamatan Wado. Kalau Wado masuknya Sumedang, rekan-rekan, sorry. Sampai juga ke Waduk Jati Gede, tapi dulu belum ada Waduk Jati Gede. Kalau dulu Waduk Jati Gede itu berarti 2015 kalau nggak salah itu ya, dibukanya itu 15 apa 18 tuh, 15 kalau nggak salah. Aduh. Ya, ini cukup bergelombang. Lebar jalannya itu, badan jalannya sekitar berapa ini? 4 meter kayaknya. Waduh, ini aduh. Sekitar 4 meter. Ya, 4 meteran lah, 4 hingga 5 meter. Dengan kondisi jalan yang bergelombang. Dan kondisi jalan yang bergelombang seperti ini, Jalan Raya Bantar Ucek Talaga. Nah, itu view-nya. Coba ke kiri bukit-bukit hijau, ke kanan juga sama bukit-bukit hijau. Pokoknya luar biasa. Ini banyak baliho-baliho calon Bupati Majalengka, karena tidak lama lagi akan ada pemilihan Bupati Majalengka. Kita fokus ke jalan aja, kita nggak bahas politik. Walaupun politik kita harus tahu juga ya, karena kita warga negara, jadi harus melek politik juga. Tapi kita nggak ngebahas itu. Kali ini kita coba lakukan perjalanan saja, menikmati perjalanan saja, rekan-rekan ya. Ini masuk mana ya? Udah Bantar Ucek kayaknya nih. Ini udah masuk Kecamatan Bantar Ucek kayaknya. Coba. Nah, ini Sungai Cilutung. Ya, ini sungai Jembatan Cilesang. Oh, Cilesang ternyata. Itu masih bermuara nantinya ke Sungai Cilutung atau nanti ke Sungai Cimanuk ya. Karena Sungai Cilutung itu kan anak Sungai Cimanuk. Cilesang, Jembatan Cilesang. Nah, ini ada makam keramat Mbah Kiai Kalamullah. Oh, ini makam keramat. Harusnya sini ambil footage drone juga tadi ya, di sawah tadi ya. Kenapa saya nggak ambil? Walaupun itu tadi view-nya bagus banget di selepas Talaga tadi. Oke, nah, berkelok dan juga menurun, jadi harus lebih hati-hati. Tadi visibilitasnya jika dari arah atas kurang kelihatan ya ke bawah, karena langsung berbelok. Nah, ini masih dengan gelombang-gelombangnya. Iya, karena di jalur selatan ini, tepatnya di wilayah selatan Kabupaten Majalengka ini, areanya perbukitan rekan-rekan ya. Jadi posisi tanahnya itu banyak sekali tanah yang bergerak seperti ini tuh ya, kelihatan aspalnya sampai melengkung. Aspalnya sampai melengkung. Bau kampas rem tadi ya kayaknya. Padahal ini jalannya nggak ada yang menurun padahal. Atau bau motor saya ini? Kayak bau ya, Bun? Kayak bau ya? Bau apa sih?
Bapak nih. Sekarang enggak kan? Mobil yang lewat. Oh, mobil lewat tadi ya? Takutnya itu motor saya yang bau. Tapi kayaknya mobil yang lewat tadi. Nah. Ini mulai kembali wilayah persawahan. Nah, jadi kalau misalkan melintas jalur ini, untuk pesepeda motor harus lebih berhati-hati karena banyak titik-titik jalan yang bergelombang tuh kayak gitu tuh, bergelombang dan bahkan pecah ya. Jadi harus lebih hati-hati karena kalau sepeda motor itu kan rodanya cuma 2. Kalau mobil itu kan rodanya 4. Walaupun bergelombang, imbasnya atau impactnya nggak terlalu parah lah gitu ya. Sejauh 18 km sampai ke pertigaan Marga Jaya. Dulu itu nggak ada sama sekali stasiun pengisian bahan bakar umum atau pom besar itu. Dulu itu nggak ada. Dulu itu nggak ada sampai ke Wado, kalau nggak salah itu nggak ada, dari Talaga itu nggak ada. Hanya tersedia pom mini seperti ini nih dulu tuh. Namun saat ini sudah ada di daerah Bantar Wucek kalau nggak salah tuh, sudah ada SPBU besar ya, yang representatif. Nanti coba kita masuk dulu ke SPBU-nya, tapi kita nggak melakukan pengisian bahan bakar karena ini masih agak penuh juga. Oh ya, ini arah ke Wanahayu bisa ke sini nih, ke Cihaur tuh. Itu jalan shortcut sebenarnya, jalan shortcut ke Cihaur ke arah kanan tadi. Cuman saat ini infonya jembatannya itu putus di sekitar daerah Cikidang kalau nggak salah itu. Ya, Cikidang atau daerah mana itu. Jembatan itu putus. Jadi mobil nggak bisa lewat sana. Biasanya saya juga suka lewat sana kalau ke Lemasugi dari Majalengka. Karena kalau memutar ke Talaga itu jauh sebenarnya. Gitu. Shortcutnya itu bahkan dari Cihaur kan. Dari Cihaur langsung ke Bantar Wucek sini, jadi jauh lebih cepat. Oke, bergelombang dan juga berlubang ini. Cukup bergoyang-goyang kita. Oke, menurun. Ya, kombinasi treknya itu menurun terus menanjak, kombinasi lah. Jadi tidak monoton. Namun memang, wah ini masih ada yang mudik kah? Masih ada yang mudik kayak itu kayaknya. Itu mobil masih ada yang mudik kayaknya. Nah, ini pemandangannya sawah sebelah kanan itu, sebelah kirinya sawah dan juga bukit, jadi luar biasa. Oke, kita kayaknya hampir nyampe di sekitar SPBU, wilayah SPBU, area SPBU kayak di depan itu kalau nggak salah. Oh, ini ada genangan tuh, ada genangan air. Nah, ini PTD Puskesmas Bantar Wucek sebelah kiri ya. Wih, mantap nih, puskesmasnya gede ya, hampir mirip rumah sakit lah. Puskesmasnya itu bagus banget, gede banget, gede banget itu puskesmasnya. Nah, ini nih, dulu itu sepi, daerah sini tuh sawah dulu itu, cuman sekarang jadi ramai kayak gini nih. Ini ada Gusti Trans apa tuh, tempat futsal, dan ini ada SPBU nya tuh. Itu SPBU nya ke sebelah kiri ya. Oh, penuh. SPBU nya tuh kok nggak masuk. Penuh lah, males juga. Ya, itu ada SPBU nya. Sekarang alhamdulillah sudah ada SPBU besar, dan bahkan itu tadi konsumennya juga ramai juga ya, yang mengisi bahan bakar. Ya, sekarang sudah ada SPBU besar. Kalau dulu nggak ada. Sepanjang sampai Wado itu berarti kalau nggak salah sekitar 30 km itu ya. Ya, 30 km nggak, kalau nggak salah itu sampai ke Wado itu. Itu nggak ada SPBU besar. Adanya di sekitar kecamatan Wado Sumedang adanya tuh. Di sekitar pusat kecamatannya. Jadi lumayan. Harus mengisi bahan bakar dulu penuh itu di sekitar Talaga. Baru melintasi jalan ini. Namun sekarang alhamdulillah, aduh, kena lubang kita kena lubang. Tete ya. Nah, ini anak Sungai Cilutung juga. Sekarang padahal musim hujan, tapi biasanya airnya
cukup keruh di sungai-sungai, anak sungai Cilutung atau anak sungai Cimanuk itu, tapi tadi nggak terlalu keruh ya, agak bening juga. Nah, kita udah nyampe Bantar Ujek nih. Nah, mobil mau kemana nih? Sebentar, kita bingung, lampunya nggak nyala. Kemanakah? Kita nyusul aja. Ya, kita sudah nyampe di pusat kecamatan Bantar Ujek. Nah, ini pusat kecamatan Bantar Ujek. Kayak gini rekan-rekan, Majalengka itu kayak gini bagian selatannya. Ini tepatnya di kecamatan Bantar Ujeknya. Nah, ini di sebelah kiri itu alun-alun Bantar Ujek. Ya, ini di sebelah kiri ya, alun-alun Bantar Ujek. Ke kiri itu masih ada wilayah apa namanya itu, bisa ke Malausma ya, bisa ke Malausma, kecamatan Malausma. Ya, kita sudah nyampe Bantar Ujek, berarti tinggal satu kecamatan lagi yang akan kita tuju, yaitu kecamatan Lemah Sugih. Di kecamatan Lemah Sugih juga itu banyak objek wisata sebetulnya. Ada kebun teh Cipasung Lemah Sugih, terus ada juga Taman Dinosaurus. Saya sudah sempat buatkan semua videonya itu ya, di kebun teh Cipasung, terus di Taman Dinosaurus sudah pernah saya buatkan videonya. Cuman yang belum saya penuhi requestnya itu di Marlina Coffee. Kenapa nggak ke Marlina Coffee, Bang? Kalau Marlina Coffee bayar. Saya bukan tipe ini juga sih, bukan tipe yang pecinta kopi. Nah, ini kantor kecamatan Bantar Ujek tuh sebelah kiri, kantor camatnya. Saya bukan mengkonsumsi kopi juga sekarang, nggak tahu ini perut saya sudah ini ya, udah nggak kuat kalau minum kopi banyak itu. Nah, kita ambil arah kanan ya. Kalau ke kiri itu ke desa, kita ambil arah kanan. Kita coba salip dulu mobil yang di depan. Oke, sebentar ya. Nah, ini untuk di titik ini jalannya berupa coran. Ini sebenarnya udah lama coran itu, sekitar 4-5 tahun mungkin ya, 4-5 tahun kalau nggak salah itu coran itu. Alhamdulillahnya ini awet ya, alhamdulillah corannya ini awet sekali, nggak pecah juga tengahnya, terus nggak banyak lubang-lubang juga, alhamdulillah awet lah. Itu rekan-rekan. Saya malah menikmati suasananya ini. Nah, ini rombongan pengantin lagi, udah 6 berarti ya. Ini dari Sumedang kayaknya tuh, plat nomor EZ. Ya, rombongan pengantin lagi itu sedikit tapi rombongan pengantinnya sedikit. Nah, ini untuk di titik ini sudah mulai kembali aspal. Oh, itu pemandangannya. Saya pengen terbangin drone dulu ya, buat ngambil thumbnail nanti di depan. Itu ada air itu. Wih, luar biasa, air dalam tanah tuh. Coba saya inilah pengen terbangin drone dulu. Luar biasa ini pemandangannya di sini nih.
Kampung Cipondoh, Sanggem, Desa Bakansari. Ya, selepas Bantar Wujek menuju arah Lemasugi, ini kondisi jalannya sangat baik rekan-rekan. Ya, ini sangat baik, namun ya ada beberapa titik tuh, ada yang bolong-bolong. Namun kondisinya untuk secara keseluruhan ini nyaman sih ya. Markanya juga ada tuh, kelihatan markanya. Jadi jelas markanya itu. Terus kondisi jalannya, aspalnya mulus ini. Karena kalau nggak salah ini sudah dilakukan perbaikan 3 atau 4 tahun yang lalu kayaknya nih, atau 2 ya, 2 atau 3 tahun yang lalu kalau nggak salah itu. Ini aspalnya masih utuh bagus, karena memang jalan sini tuh hampir jarang ya dilewati mobil-mobil besar, itu hampir jarang. Nah, itu ada guguk tuh. Guguknya gede banget tuh. Namun ya memang ciri khas wilayah Majalengka bagian selatan itu kondisi tanahnya memang tidak stabil. Jadi sudah mulai ada yang bergeser dan sedikit bergelombang begitu rekan-rekan. Nah, ini nyaman sekali, nyaman, dan juga lebarnya sekitar berapa meter ini, kayaknya ada 5 meter kayaknya. 5 meter ada ini kayaknya lebarnya, lebar badan jalannya itu ya, ada sekitar 5 meter dengan kondisi aspal yang sangat mulus dan halus, luar biasa. Jadi buat rekan-rekan, ini kayaknya jalur spot yang rekomen buat San Mori. Buat rekan-rekan yang suka San Mori nih kayaknya cocok. Tapi kalau rekan-rekannya jauh dari dari daerah lain, kejauhan mungkin ya. Tapi mungkin kalau misal mau ke Waduk Jati Gede bisa lewat sini juga. Tapi pas di Sumedangnya itu kondisi jalannya nggak sama seperti ini. Pas masuk ke wilayah Sumedangnya kondisi jalannya nggak sama seperti di wilayah Majalengka. Nanti mungkin lain waktu bisa saya coba buatkan video perjalanannya. Nah, mungkin dari Lemasugi ke Wado, ya sampai ke Wado mungkin nanti ya. Mudah-mudahan nanti ada waktu lah. Itu rekan-rekan, ini harusnya sih masih Bantar Wujek kayaknya. Nggak ada pembatas sih, nggak ada tugu perbatasan. Jadi nggak tahu letak wilayah-wilayahnya juga. Oke. Nah, itu tadi ada papan peringatan. Oh, Lemasugi ternyata. Udah nyampe Lemasugi di Desa Sukajadi. Ya, ternyata kita sudah nyampe Lemasugi, Kecamatan Lemasugi. Cuman belum sampai ke pusat kecamatannya. Aduh, kenapa batuk ini? Pusat kecamatannya. Nah, ini desa apa nih? Kantor Kepala Desa Cisalak. Oh, Cisalak. Kantor Kepala Desa Cisalak ternyata. Untuk sampai ke pusat kecamatannya ini lumayan agak jauh juga, masih 5 hingga 6 km kayaknya sampai ke arah Lemah Putih sana. Tapi karena videonya kita akhiri di pertigaan Margajaya saja rekan-rekan ya. Pertigaan Margajaya itu mungkin sampai Margajaya sekitar 3-4 kilometeran lah. Dari sini nggak terlalu jauh. Udah nggak terlalu jauh. Itu rekan-rekan. Ya, memang kondisi jalannya tidak terlalu ramai seperti jalur Talaga Cikijing, karena itu merupakan jalur utama juga untuk Talaga Cikijing. Kalau untuk jalur Talaga Bantar Wujek Lemasugi ini bukan merupakan jalur utama, jadi kondisi jalannya tidak begitu ramai. Begitu. Oh, kondisi baterai 20% lagi. Mudah-mudahan nyampe lah. Mudah-mudahan nyampe. Ya, memang jalur selatan ini cukup kombinasi ya. Kombinasi berkelok-kelok, terus menanjak dan juga turunan. Ya, karena berada di sekitar wilayah perbukitan rekan-rekan. Jadi kondisi jalannya seperti itu. Nah, ini kita mulai menanjak kembali.
mulai menanjak kembali ya, terus menanjak, tapi tanjakannya itu tidak terlalu curam. Pemuda, saya kadang nggak paham juga. Mungkin kalau pemuda itu menikmati ya knalpot bising seperti itu, tapi nggak tahu, kalau saya kurang nyaman dengar knalpot kayak gitu. Terus nggak tahu juga itu anak-anak itu plat nomor belakangnya nggak ada, kadang plat nomornya nggak ada, nggak tahu biar apa. Ibu asli saya kadang nggak nyaman, bukan kadang, memang nggak nyaman kalau knalpot bising seperti itu. Mungkin saya doang ya, mungkin yang lain nggak tahu. Nah ini berkelok-kelok dan kondisi jalannya cukup sempit, jadi harus lebih hati-hati kalau pengendara mobil. Nah ini pemandangannya tuh sawah dan adem juga, suasananya itu adem juga, hawanya juga adem juga, jadi enak asli nih kalau riding berkendara di jalur ini tuh nyaman, karena kondisi jalannya juga, kendaraan juga nggak terlalu ramai. Nah ini SMK Negeri 1 Lemahsugi, di sebelah kiri tadi ada SMK Negeri 1 Lemahsugi. Nah ini cukup sempit ya. Untuk jalan lintas, untuk ukuran jalan lintas ini cukup sempit, jadi harus lebih berhati-hati gitu rekan-rekan. Wilujeng Sumping, Desa Sukajadi. Tadi ke kanan itu ke arah Desa Sukajadi, dan ini di depan ada SMP Negeri 2 Lemahsugi. Nah ini SMP Negeri 2 Lemahsugi. Nah kita menurun dan berkelok-kelok. Oke. Tapi nggak tahu, karena mungkin hari Minggu atau apa, itu banyak sekali mobil-mobil travel kayaknya yang ngantar pengantin kayaknya ya. Mobil-mobil itu apa namanya, minibus tuh, atau elf kalau sini bilang itu. Mikrobus ya, elf. Itu banyak dari tadi. Apakah mobil travel atau yang antar pengantin? Kayaknya sih yang antar pengantin kayaknya ya. Nah ini nyampe kantor kepala desa Padarek di depan, ke arah kiri ke pusat pemukimannya, kita ke arah kanan. Nah ini kantor desa Padarek, Padarek Sehat. Nah, motonya itu Padarek Sehat. Ini ada salah satu bank BUMN sebelah kanan, Bank BRI. Nah ini harus hati-hati karena menanjak dan berbelok, takutnya dari atas ada kendaraan lain ya, seperti mobil itu. Oh iya, saya ingatkan kembali ya, untuk stasiun pengisian bahan bakarnya itu, untuk yang SPBU besarnya itu hanya ada tadi di Bantar Ujung. Selepas ke depan sana itu udah nggak ada lagi, adanya cuma di sekitar Wado ya, di Kecamatan Wado Sumedang. Jadi harus diisi full loh untuk bahan bakarnya. Ini punya saya masih banyak lah, masih cukup. Nah ini terus menanjak sampai ke depan sana, nanti terus menanjak. Harusnya sih kelihatan patung dinosaurus. Oh itu tuh kelihatan tuh di atas. Waduh, berhentinya tuh di pas tanjakan belokan, gimana itu? Ya karena momentum menanjak ya, saat berbelok itu momentum menanjak juga dan berbelok juga. Pas ada mobil banget lah, aduh ngeri-ngeri. Kalau yang dari atas itu kencang banget, itu agak, yang dari bawah itu kencang banget, agak ngeri juga. Jadi harus cari posisi berhenti yang proper lah, yang aman buat pengendara lain tentunya juga. Aduh, aduh.
Aduh. Ini kita udah mulai hampir nyampe nih di sekitaran apa nih, daerah mana nih? Margajaya. Oh ya, kita udah nyampe Margajaya nih. Nanti kita coba akhiri videonya di pertigaan Margajaya. Masih di atas sih, masih di atas pertigaan Margajayanya. Oh ya, jangan lupa juga nanti rekan-rekan. Aduh, tadi saya sempat bersin jadi ini tenggorokan agak gimana ini. Jangan lupa rekan-rekan tonton juga video lainnya di channel YouTube Pak Prisibroto. Semoga menghibur ya, video-video perjalanan dan juga ada video update infrastruktur. Oh, tapi sekarang agak jarang juga saya update infrastruktur. Gitu rekan-rekan. Ya memang ini jalur sini cukup sempit ya, sempit berkelok-kelok, jadi agak lumayan ngeri juga, harus berhati-hati. Nah ini udah nyampe Margajaya, karena sudah mulai cukup ramai juga pemukimannya dan juga banyak kios-kios juga. Oke, nyampe lah Margajaya, dan di depan itu nanti pertigaan Margajaya. So ya rekan-rekan, saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton videonya dari awal hingga akhir. Semoga videonya menghibur ataupun bisa menjadi referensi dan informasi baru buat rekan-rekan pecinta jalan-jalan. Pecinta jalan-jalan ataupun pecinta apa namanya, riding ya. Nah itu di depan pertigaan Margajaya. Ke arah kirinya itu ke arah pusat kecamatan, bukan, kantor kecamatan Lemasugi. Lurus itu ke arah Wado ya. Lurus itu ke arah Wado. Nah itu lurus ke sana itu ke arah Wado. Kita akhiri video di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.